Halo Lexus Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang sebenarnya bisa dikatakan ini adalah mobil yang paling menjadi favorit bagi keluarga di Indonesia. Nah, mobil tersebut adalah Toyota Kijang dan kali ini yang kita review adalah Toyota Kijang Krista. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, yang di samping kami ini adalah Toyota Kijang Kapsul yang merupakan kapsul facelift pertama. Jadi penampilan di bagian depannya ini dia mengalami sedikit perubahan. Nah, perubahannya itu terletak di bagian headlampnya, karena di mana headlampnya kini dia sudah dilengkapi dengan teknologi kristal. Untuk di bagian headlamp, kemudian lampu sen, dan juga untuk fog lampnya sendiri sudah terpisah, yaitu dia di bagian bawah di sisi tengah bumper. Karena sebelumnya di generasi awal untuk Kijang Kapsul, fog lampnya itu hadir menjadi satu dengan bagian headlampnya. Kemudian yang di samping kami ini adalah Toyota Kijang Krista yang merupakan varian tertingginya, di mana penampilan bumpernya sendiri pun terlihat lebih sporty dengan kombinasi dua warna seperti ini. Jadi bumpernya terlihat lebih gondrong, kemudian juga dia berbahan plastik, yang mana ada lekukan-lekukan yang membuat tampilannya terlihat lebih sporty namun juga elegan, serta grill di bagian tengahnya ini karena varian Krista memang yang dibuat menjadi sebuah varian yang elegan dengan sentuhan chrome dan bilah-bilah garis yang rapat, sehingga memang penampilannya sendiri lebih berkelas ketimbang varian di bawahnya. Oke, untuk headlamp, kemudian lampu sen dan fog lampnya sendiri seluruhnya masih menggunakan bohlam halogen biasa, jadi memang belum ada teknologi xenon untuk mobil ini. Kemudian di bagian kaca depannya sendiri pun juga dia khusus untuk Krista ini hadir dengan sentuhan chrome sebenarnya di antara list karet kacanya. Namun memang karena sudah berusia, alhasil chrome-nya ini sudah mulai mengelupas sehingga dia tidak berwarna mengkilat lagi. Oke, sekarang sebelum kita ke bagian samping, kita lihat ke bagian mesinnya terlebih dahulu. Nah, untuk mesinnya sendiri, sebenarnya Toyota Kijang ini pertama kali kapsul hanya hadir dalam dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin dan juga mesin diesel. Namun semenjak mengalami facelift pertama kali ini, akhirnya Toyota menghadirkan satu pilihan mesin baru lagi, yaitu mesin 2000 cc dan juga berteknologi injeksi. Dan teknologi injeksinya ini pun juga hadir di varian 1800 cc. Jadi total ada 3 pilihan mesin, yaitu mesin 1800 EV yang mampu menghasilkan tenaga 83 dk, kemudian mesin 2000 cc EV bensin yang mampu menghasilkan tenaga 95 dk, dan juga mesin diesel 2400 cc non-turbo 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 82 dk. Dan untuk penampilan ruang mesinnya memang terlihat sangat konvensional sekali di sini. Anda bisa lihat memang kabel masih berseliweran, tidak ada cover plastik sama sekali pada saat tersebut, dan di bagian firewall pun tidak ada pelindung ataupun bagian peredam. Serta di bagian kap mesin mungkin Anda lihat di sini sudah dilengkapi dengan peredam karena ini sudah ditambahkan oleh pemiliknya sendiri. Kemudian sistem pengereman pun juga masih sangat konvensional pada mobil ini. Sistem power steeringnya pun juga dia masih menggunakan model hidrolik seperti biasa, dan Anda bisa lihat benar-benar simple sekali dan bisa dikatakan perawatannya pun sangat mudah. Nah, sekarang kita tiba di bagian samping. Toyota Kijang Krista ini sebenarnya basisnya diambil dari Toyota Kijang LGX, yaitu varian tertingginya. Dan untuk Krista, dia hadir dengan panel bodi tambahan, yaitu mulai dari fender depan, kemudian menyambung ke bagian sisi samping, dan juga panel setengah pintunya ini hingga ke fender belakang dan juga bumper belakang dengan kombinasi dua warna, antara warna silver dan juga warna abu-abu seperti ini, yang memang membuat penampilannya terlihat lebih mewah pada saat itu. Ditambah dengan sentuhan chrome mulai dari bagian batok spion, kemudian juga list di bagian atap, serta di handle pintu juga membuat penampilannya terlihat lebih mewah. Apalagi velgnya sendiri pun berbeda dibandingkan dengan varian-varian lainnya, yaitu dengan model akar dan finishing polish, yang membuat penampilannya kombinasi seluruhnya ini memang pada saat tersebut sangat terlihat mewah, elegan sekali. Nah, untuk velgnya sendiri dia hadir dengan ukuran 14 inci dibalut ban 195/65, dan sistem pengeremannya sendiri hanya hadir dengan disc brake pada bagian depan, sedangkan di bagian belakang masih menggunakan tromol biasa.
Sekarang kita tiba di bagian belakang. Nah, ini adalah penampilan Toyota Kijang Crista facelift pertama, di mana sebenarnya penampilannya sendiri tidak terlalu berubah signifikan seperti di bagian depannya. Penampilannya masih sama seperti sebelumnya, hadir dengan lampu belakang yang belum menggunakan fitur kristal pada bagian reflektornya dan juga lensa clear-nya. Serta untuk Kijang Crista ini hadir dengan sentuhan chrome di sekitar tempat penempatan plat nomor yang memang ditujukan untuk menambahkan kesan mewah pada mobil ini. Selain itu, bumper belakang yang sedikit lebih gondrong dibandingkan dengan bumper yang non-Crista, yang memang menjadi ciri khas dari Toyota Kijang Crista, dan juga adanya panel tambahan di bagian pintu bagasinya. Dan untuk di bagian atas, spoiler juga menjadi fitur standar dari Toyota Kijang Crista ini, yang mana dilengkapi dengan lampu rem ketiga di bagian tengah. Yang uniknya lampu rem ketiganya ini adalah lampu LED. Di tahun 2000-an, mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu LED di bagian lampu rem ketiganya. Dan sebagai standarnya pun mobil ini sudah dilengkapi dengan wiper kaca belakang, tapi memang tidak ada fitur defogger kaca belakangnya. Oke, dan yang membuat unik pada mobil ini adalah selain ada emblem Crista seharusnya di sini, apabila Anda memiliki varian tertingginya, dia ditunjukkan di sini, yaitu varian yang paling mahal adalah varian 2.0 EV, kemudian bertransmisi otomatis. Oke, sekarang kita buka bagian bagasinya. Nah, Anda lihat, ini adalah kapasitas bagasinya pada saat jok baris ketiga terbuka seperti ini. Anda masih bisa melakukan tempat penyimpanan untuk koper dengan ukuran medium, bahkan hingga mencapai 3 buah. Dan selain itu, Anda masih bisa meletakkan barang di bagian bawah dari jok baris ketiganya. Namun apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda tinggal melipat jok baris ketiganya ini. Nah, sebelumnya saya harus memberitahukan kepada Anda bahwa apabila Anda memiliki mobil ini, sebaiknya jok baris ketiga pada saat dioperasikan seperti ini, Anda harus mengaitkannya ke bagian panel pintu samping. Karena apa? Mobil ini jok baris ketiganya tidak ada pengunci di bagian lantainya. Dan apabila Anda lupa mengaitkannya, ini sangat berbahaya. Dan apabila Anda melakukan pengereman mendadak, joknya akan mudah terangkat seperti ini. Itu berbahaya, jadi sebaiknya harus Anda kaitkan. Oke, sekarang kita akan lipat jok baris ketiganya. Dan kapasitas bagasinya pun langsung bertambah lega. Anda bisa lihat di sini. Benar-benar lega, rata dengan lantai, dan juga apabila Anda ingin memasukkan barang pun, posisi lantainya cukup rendah dan tidak akan menyulitkan Anda. Untuk kapasitas bagasinya di sini juga bisa maksimal dikarenakan adalah ban serepnya sendiri diletakkan di bagian eksternal, yaitu di bagian bawah mobil, yang mana untuk pengaksesannya menggunakan tongkat yang disediakan untuk dongkrak juga dari bagian sisi bawah bumpernya. Oke, apabila Anda tidak ingin ingin melepas jok baris ketiganya, Anda juga masih dimungkinkan untuk melepasnya hanya dengan membuka baut dari masing-masing dan bisa ditinggalkan di rumah saja untuk memberikan kapasitas yang lebih lega, serta jok baris keduanya juga bisa dilipat sehingga kapasitas bagasi jauh lebih maksimal lagi. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya. Di sini bagian interior untuk Toyota Kijang Crista memang memberikan beberapa sentuhan yang terlihat lebih mewah, yaitu adalah beberapa sentuhan seperti panel-panel plastik berwarna silver, jadi sentuhan silver mulai dari bagian kontrol AC, kemudian juga di bagian instrumen cluster. Itu memberikan penampilan yang berbeda dibandingkan dengan varian di bawahnya. Karena dengan hadirnya warna silver ini membuat penampilan yang berbeda. Kemudian juga pada bagian instrumen clusternya ini, di dial speedometer dan juga putaran mesin serta temperatur dan juga penunjuk tangki bahan bakar itu dialnya berwarna biru. Benar-benar unik sekali di sini. Dengan jarum berwarna orange-nya membuat penampilannya berbeda dibandingkan varian-varian di bawahnya. Kemudian pada mobil ini sendiri pun juga hadir dengan transmisi otomatis yang sebenarnya hal baru untuk Toyota Kijang. Memang di varian sebelumnya yang mesin belum dilengkapi dengan teknologi injeksi sendiri pun juga pertama kalinya Toyota menghadirkan Kijang dengan teknologi transmisi otomatis itu baru di Toyota Kijang Kapsul. Kemudian di bagian dalamnya sendiri sebenarnya mobil ini memiliki fitur-fitur yang simple namun sangat fungsional. Kita bicara mulai dari dia dilengkapi dengan wiper kaca belakang, kemudian juga pengaturan untuk AC di sini, pengaturan untuk blowernya, dan ada pengaturan untuk temperatur AC-nya. Bukan ada heaternya, jadi dia tidak dilengkapi dengan heater, dan bahkan dia tidak dilengkapi dengan pengatur arah angin. Jadi arah angin ini hanya benar-benar untuk ke bagian badan saja.
Kemudian di sini ada jam digital, tempat penyimpanan terbuka, lebih ke arah tempat penyimpanan kecil, soket 12 volt. Kemudian khusus untuk Toyota Kijang Krista ini, dia hadir dengan konsol tambahan. Jadi konsol tambahannya ini juga berlapis dengan wood panel, sentuhan wood panel, dan juga ada tempat penyimpanan di sini. Modelnya seperti asbak kecil dengan sentuhan wood panel, yang mana sentuhan wood panel ini berlanjut ke bagian di sekitar tombol dari power window di sisi kanan maupun di sisi kiri. Benar-benar terlihat mewah. Selain itu hadir dengan setir palang 3 di sini, kemudian pengaturan kaca spion secara elektris untuk bagian sisi kiri maupun sisi kanan. Di bagian bawahnya ini ada tombol untuk mengaktifkan fog lights depan, dan di sini juga ada tombol untuk hazard. Di belakang lingkar kemudi, nah di sebelah kanan ini adalah tuas untuk lampu sen, lampu utama, kemudian lampu dim. Sedangkan di sisi sebelah kiri ini adalah tuas untuk wiper kaca depan, dan ini juga kini dia dilengkapi dengan fitur intermittent. Oke, kemudian di bagian tengah ini, konsol tengah, di bawahnya ada tempat penyimpanan tertutup yang lumayan besar ukurannya. Dan di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di bagian interiornya sendiri pun dia hadir dengan bahan fabric yang motifnya ini sangat unik sekali untuk Toyota Kijang Krista. Benar-benar penampilan unik hingga ke bagian door trim, dan di bagian door trimnya ini dia juga hadir dengan speaker audio yaitu split. Jadi ada tweeter terpisah dengan di bagian mid range di sisi bawahnya. Di bagian sebelah kanan ini tombol power window, keempatnya belum full auto, jadi auto hanya hadir untuk di bagian kaca driver saja. Namun yang selebihnya masih harus ditahan, dan ada tombol untuk door locknya, kemudian ada tombol untuk child locknya. Posisi mengemudi mobil ini fix, tidak bisa dirubah, hanya bisa dirubah untuk slidingnya saja. Kemudian pengaturan sudut kemiringan sandaran, serta pengaturan untuk tinggi dari headrestnya. Seatbeltnya sendiri pun juga pengaturannya fix, tidak dapat diatur sama sekali. Tempat penyimpanan laci di sisi sebelah kiri dengan ukuran besar, dan memang mobil ini belum dilengkapi dengan airbag, hanya ada seatbelt 3 titik saja. Di bagian atas mungkin Anda melihat di sini ada konsol, tapi ini adalah konsol tambahan, bukan bawaan aslinya, karena memang bawaan aslinya hanya ada konsol untuk AC double blower saja. Oke, sekarang kita pindah ke bagian baris kedua. Nah, sekarang kita sudah tiba di baris kedua dari Toyota Kijang Kapsul facelift pertama ini. Di sini memang sebenarnya dia punya kelegaan kabin yang cukup, tidak terlalu lega. Karena Anda bisa lihat di sini, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya yang hanya 165 cm. Lihat, legroomnya hanya mendapatkan segini, namun untuk headroomnya sangat-sangat lega di sini. Kemudian untuk di bagian dudukannya sendiri, memang sebenarnya dia tidak dapat menyangga bagian paha secara 100%, karena apabila Anda tidak melakukan selonjor pada bagian kaki, di sini akan menggantung seperti ini, dan bahkan apabila Anda sudah melakukan selonjoran pada bagian kaki dan masuk ke bagian bawah jok baris pertama sendiri pun, Anda masih lihat di sini masih sedikit menggantung. Kemudian di bagian belakang ini memang sebenarnya dapat diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus, karena masih terasa empuk di bagian tengahnya, namun memang walaupun di bagian sandarannya sendiri tidak terlalu empuk, sama empuknya seperti di bagian sisi kiri maupun sisi kanan, itu dikarenakan dilengkapinya dengan armrest di bagian tengah. Tapi sayangnya armrestnya sendiri tidak dilengkapi dengan tempat penyimpanan ataupun cup holder. Bicara soal tempat penyimpanan, mobil ini hanya mendapatkan tempat penyimpanan di bagian belakang dari joknya, 2 buah, jadi masing-masing sisi ada, kemudian juga ada asbak, dan jangan harap ada door pocket, karena memang tidak dilengkapi dengan door pocket pada saat itu. Kemudian bagian door trimnya sendiri, dia memiliki bahan fabric yang sama persis seperti bagian joknya. Di sini juga mendapatkan sebuah tombol untuk mengakses kaca power window sisi belakang masing-masing sisi, dan sandaran tangan yang menyediai handle door trim pun juga ukurannya lebih kecil, tidak sebesar di bagian depannya. Kemudian di bagian belakang sendiri juga Anda mendapatkan pendinginan, jadi sudah dilengkapi dengan AC double blower, dan ini double blowernya juga mengembuskan udara dingin yang sama persis dinginnya seperti di bagian kabin depan. Oke. Kemudian di bagian belakang memang ada sedikit hump di bagian tengah ini, namun menurut kami tidak mengganggu. Dan bicara soal sistem keselamatan, mobil ini belum dilengkapi dengan seatbelt 3 titik untuk seluruh penumpangnya di bagian belakang. Oke, kita akan lihat ke baris ketiga. Nah, sekarang kita tiba di baris ketiga, di mana di baris ketiga ini dia punya posisi duduk yang sebenarnya jok baris ketiga ini adalah jok full size yang hampir mirip dengan jok di baris kedua. Namun perbedaannya adalah di sini Anda tidak dimungkinkan untuk melakukan pengaturan sudut kemiringan sandaran,
Dan juga posisi duduknya ini lebih flat dan lebih nyaman untuk diisi oleh 3 orang penumpang secara sekaligus. Tapi memang untuk kelegaan dari legroomnya sendiri lebih pas-pasan ketimbang jok baris kedua. Karena di sini kaki Anda sendiri pun juga tidak dapat menyelip secara sempurna ke bagian bawah jok baris kedua, dan posisinya tidak seselonjor pada saat Anda duduk di jok baris kedua. Untuk headroom sendiri sedikit lebih sempit, juga tidak selega di baris kedua. Dan memang di bagian belakang ini Anda tetap mendapatkan headrest, namun tidak ada headrest untuk orang ketiga di bagian tengahnya. Sedangkan untuk kualitas interior, nah menariknya adalah dari Toyota Kijang ini, Toyota Kijang Kapsul kualitas interiornya untuk baris ketiga varian LGX atau Krista seperti ini, dia memiliki kualitas yang sama persis seperti di bagian depan, jadi hadir dengan bahan fabric di bagian door trimnya. Benar-benar sangat unik sekali di sini. Namun perbedaannya adalah apabila di jok baris kedua ataupun di baris pertama, di sisi atasnya adalah bahan kulit, sedangkan di bagian baris ketiga ini dia adalah bahan plastik. Nah, oh iya, saya lupa mengatakan bahwa untuk Toyota Kijang Krista ini di bagian plafonnya sendiri hadir dengan bahan pelapis vinil yang membuat penampilannya juga berbeda dengan warna yang lebih gelap. Oke, apabila Anda tertarik memiliki mobil Toyota Kijang Krista seperti ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Nah, bisa dikatakan memang sebenarnya Toyota Kijang dibuat oleh Toyota, yaitu adalah mobil yang minim perawatan. Jadi sebenarnya mobil ini apabila Anda cuekin sekalipun, dia tidak akan rewel, tidak akan menuntut banyak hal. Namun sebaiknya tetap ada hal yang harus Anda perhatikan. Contohnya apabila Anda memilih mobil yang bertransmisi otomatis untuk Toyota Kijang ini, rasakan perpindahan giginya pada saat Anda melakukan perpindahan mulai dari PRND. Kemudian juga rasakan pada saat apakah pergantian gigi di saat Anda melakukan test drive, apakah terasa menyentak atau tidak. Apabila dari perpindahan gigi, kemudian juga pada saat Anda test drive perpindahan gigi 1, 2, 3-nya terasa menyentak, ada kemungkinan besar transmisi otomatisnya ini mulai bermasalah. Yang paling sering terjadi adalah masalah pada plat kopling transmisi otomatisnya. Yang kedua adalah perhatikan juga di bagian sistem pendingin. Mulai dari bagian radiator, Anda bisa lihat secara fisik apakah dia sudah pernah melakukan servis atau tidak. Dan apabila sudah pernah melakukan servis pada bagian radiatornya, secara fisikly akan terlihat. Dan mungkin Anda tidak berkesempatan lagi untuk melakukan servis apabila ada masalah di bagian radiator seperti mampet, seperti hal tersebut. Dan kemudian Anda pun harus melakukan penggantian radiator secara utuh. Selain itu, periksa juga di bagian selang-selang serta di bagian viscofan-nya. Untuk di bagian eksterior, hal yang harus Anda perhatikan adalah khusus untuk Toyota Kijang Krista, perhatikan karet-karet di sekitar dari bodi panel tambahannya ini. Karena apa? Apabila ada lubang ataupun celah yang memungkinkan air untuk masuk, akan membuat mobil ini memiliki kemungkinan besar terjadinya karat di bagian sisi dalamnya. Itu dikarenakan Anda tidak dapat membersihkan air atau sisa kotoran bahkan pasir di bagian dalam, sehingga potensi terjadinya karat akan semakin besar. Mungkin apabila Anda ada niatan untuk membelinya, sebaiknya Anda perhatikan secara detail mulai dari bagian panel dalamnya, karena apabila mulai ada karatan bahkan hingga bolong, itu akan mulai terlihat, dan apabila terjadi karat tersebut, Anda harus melakukan perbaikan bodi. Nah, itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Kijang Krista seperti ini. Nah, bicara soal pajaknya sendiri, Toyota Kijang Krista yang seperti di samping kami ini dengan tahun produksi 2001 memiliki beban pajak sekitar 1,5 jutaan per tahunnya untuk wilayah Bandung. Dan untuk harga pasarannya sendiri, mobil ini sebenarnya memiliki rentang harga yang cukup lumayan, yaitu mulai dari sekitar 80 jutaan hingga 100 jutaan tergantung kondisinya dan juga seberapa orisinal mobil tersebut, dan juga seberapa sedikit odometernya. Karena memang mencari Toyota Kijang dengan odometer yang kecil itu cukup sulit, mengingat mobil ini memang menjadi favorit untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Serta apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, Anda juga bisa menggunakan jasa OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.